Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kamu pastinya sudah gak asing dong ketika mendengar kata Orde Baru. Ya, Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar bukan? Selama 32 tahun, masa kepemimpinannya banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Nah, pada video ini kita akan mempelajari kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Yuk simak video berikut. Kehidupan politik Orde Baru. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan Pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI-MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 pada Orde Revolusi. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan tahukah kamu, Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. 2. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Permusi, Perti, dan PSII. Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Golongan karya atau Golkar. 3. Dui Fungsi ABRI. Dui Fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukan pada masa Orde Baru sangat dominan. 4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain. 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB. Berdasarkan hasil sidang DPRGR pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan pendatangan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. Pada tanggal 11 Agustus 1965,
1966 di Jakarta, Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu turut serta dalam pembentukan ASEAN, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, ikut berperan dalam KTT non-blok, serta berperan dalam organisasi konferensi Islam atau biasa kita singkat dengan OKI. Kehidupan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. 1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 2. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Bukan tanpa dasar, trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah 1. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. A. Repelita 1. 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau malari. B. Repelita 2. 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. C. Repelita 3. Pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, Pelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran bangunan, serta pemerataan memperoleh keadilan. D. Repelita 4. Pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. E. Repelita 5. 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. F. Repelita 6. Dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. 2. Revolusi Hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional atau peasants ke cara modern atau farmers
Untuk meningkatkan produksi pertanian, umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari A. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. Perubahan ini dilakukan melalui program panca usaha tani yang terdiri dari pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas unggul, pemupukan yang cukup, pengairan yang cukup, pemberantasan hama secara intensif, teknik penanaman yang baik. B. Ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. C. Diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. D. Rehabilitasi atau pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. 1. Dampak dari kebijakan politik adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintahan bersifat sentralis. Pemerintahan sentralis ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintahan pusat. Yang kedua, presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan, sehingga pada akhirnya menjadi otoriter. Yang ketiga, pemerintahan Orde Baru dinilai gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik. Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping agar tercipta citra sebagai negara demokrasi. Yang keempat, anggaran dana antara pemerintahan pusat dengan daerah tidak imbang. Yang kelima, demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR atau DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. 2. Dampak dari kebijakan ekonomi adalah sebagai berikut. Swasembada pangan, penurunan angka kemiskinan dan kematian, kenaikan angka anak yang bersekolah. Kesimpulan, banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekanan awal munculnya Orde Baru. Hal ini menimbulkan akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya, berbagai macam penyelewengan dilakukan, penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945 banyak dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Pelaksanaan pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya, kekuasaan hakikatnya yang dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntunannya. Peranan mahasiswa dalam reformasi telah ditunjukkan sebagai pelopor untuk melakukan perubahan dan pembaruan dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, peranan mahasiswa masih diharapkan sebagai pengawal dan pengontrol reformasi. Di samping itu, diperlukan partisipasi aktif dan proaktif mahasiswa dalam berbagai peranan sosial untuk mengatasi persoalan bangsa dengan memanfaatkan kemampuan intelektualnya dan semangat kepemudaannya yang diiringi dengan kekuatan moral. Semangat kebangsaan para generasi muda calon penerus kepemimpinan bangsa harus selalu dipupuk dan ditumbuhkan perkembangannya.